Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firalinova dengan nomor induk mahasiswa 251402113. Di sini saya akan membahas tugas bahasa Indonesia yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan ya. Bahasa Indonesia diartikan sebagai lambang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa yang sering kita gunakan adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa kebanggaan bangsa Indonesia. Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa adalah alat berinteraksi atau sebagai alat berkomunikasi, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan. Nah, jadi untuk kedepannya kita tuh ada 3 pembahasan, yaitu pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebagai gagasan apa, pemakaian hurufnya apa gitu. Nah, di sini pengertian pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yaitu tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa identitas dalam Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca ejaan. Ejaan yaitu ejaan keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ejaan dan hubungan antara lambang-lambang itu. Ya, kalian bisa baca di sini. Nah, di sini ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara Indonesia. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia merupakan lambang identitas bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, perhubungan antar budaya dan antar daerah di Indonesia dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Nah, di sini ada fungsi-fungsi sebagai berikut. Kalian bisa baca saja ya. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dan dalam dunia pendidikan, alat penghubung tingkat nasional bahasa, alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasanya ada 4 ya, yaitu ada kultural, filologis, artistik, dan politis. Apa sih kultural itu? Bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan penyebaran serta mengembangkan kebudayaan, juga untuk ilmu pengetahuan. Filologis yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat untuk meneliti benda-benda purbakala dan naskah-naskah kuno. Artistik yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa kesetiaan manusia melalui seni sastra. Dan politis, bahasa yang digunakan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Nah, ini ada pemakaian huruf, ada 4. Yang pertama itu huruf abjad. Huruf abjad itu apa sih? Huruf abjad itu ada di sini ya, jadi kalian bisa tinggal baca aja, nggak apa-apa. Ibu mohon maaf karena saya tidak berbelit-belit ya Bu, minta maaf. Terus di sini yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokalnya itu nanti yang ketiga tuh ada huruf vokal lagi. Tapi di sini huruf vokalnya ada 5. Ada 5 huruf vokalnya, terdiri dari 5 huruf vokalnya itu ada A, E, I, sama O, dan U. Terus kalau ini huruf vokalnya kualitiannya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Nah, yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Dan yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong itu sama kayak huruf vokal, cuma di sini huruf vokalnya nggak disebutin apanya, cuma kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Itu yang namanya huruf diftong. Nah, ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara yang wajib kita jaga dan lestarikan.
Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia juga memiliki peran sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga telah diakui oleh UNESCO sebagai bahasa internasional pada bulan November 2023. Sekian, terima kasih Ibu dan semuanya, kawan-kawan Tira semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.